saya rasa mungkin kita boleh bermula sekarang. Jadi kami nak mempersilakan dan juga nak menjemputlah penceramah kita iaitu Cik Amran Hafsal untuk berkongsi mengenai e-modul. Dipersilakan. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat ya dan semangat pagi Bapak Ibu semua. Saya kayak grogi nih Kak. Santai aja. Tapi kebetulan di sini nggak pagi, di sana ada sore. Sama. Jadwal Pak Amran, jadwal Pak Amran dengan di Malaysia itu sama. Kalian sama-sama jam 2, kecuali di Aceh. Oh begitu. Sama di sini. Jam 2 di Malaysia. Iya. Ya betul, jam 2. Bukan waktu Indonesia. Kebetulan kan Pak Amran waktu Indonesia Tengah tuh. Waktu Indonesia Tengah perbedaan dengan Indonesia Barat tuh 1 jam. Iya. Nah, jadi waktu Indonesia Tengah dengan Malaysia itu sama sekarang posisinya. Ya. Oh iya. Oke, sila lanjut. Pelan-pelan aja karena sebagian nanti mungkin praktek. Jadi sampai jam 9 malam ini, Kak. Nah, jangan nih, kami buka puasa. Oke, boleh silakan Cik Amran. Oke, sila pelan-pelan. Oke. Jadi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Encik Nurun nanti pembukaan dulu, Pak Amran. Oh begitu. Udah nih. Udah. Saya sudah tidak sabaran ini. Cik Amran kita sambung saja. Oke, lanjut. Siap. Jadi saya langsung ini. Ya. Langsung. Oke, baik ya. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman. Jadi hari ini saya sedikit berbagi ke Bapak Ibu semua tentang bagaimana cara pembuatan modul elektronik atau biasa disingkat dengan e-modul. Nah, sebenarnya ini mungkin tadi sudah disampaikan sama Ibu Vika. Saya sapaannya Kak Vika saja ya. Jadi tadi sudah disampaikan ke Kak Vika mengenai pengantar apa itu e-modul. Jadi e-modul ini sebenarnya hampir sama dengan buku atau modul, cuma ini disajikan dalam bentuk digital ya. Artinya kalau digital berarti kita bisa akses kapan saja dengan di mana saja. Tapi yang penting terkoneksi internet. Nah, kelebihannya e-modul dibanding dengan buku-buku biasa yang berbentuk cetak, ini banyak kelebihannya dari e-modul ini banyak kelebihannya dibanding yang buku cetak yang biasa kita lihat ya dalam sehari-hari. Kalau misalnya buku yang biasa itu kan sebatas dibaca saja, ya dibaca saja. Tapi kalau misalnya e-modul ini kita bisa tambahkan ke dalam bentuk misalnya audio atau video, ya sehingga e-modul ini selain kita bisa baca, itu bisa juga kita misalnya kalau ada bahan-bahan ajar dalamnya yang berbentuk video atau audio, itu kita bisa juga dilihat ya. Jadi bisa dikatakan e-modul ini agak lebih lengkap ya dibanding dengan buku cetak yang seperti biasa kita lihat. Nah, ini juga teman-teman semua, ini juga sebenarnya karena kedepannya kan kita menghadapi ini kan sekarang. Ini kan sekarang kita menghadapi revolusi industri ya, yang semuanya serba digital. Dan kedepannya juga perlahan misalnya kertas dikurangi ya, penggunaan kertas dikurangi sehingga memang saya berharap teman-teman semua lebih membuat lebih mengarahkan bahan-bahan ajar yang dibuat ya itu dalam bentuk buku digital ya atau modul digital atau modul ya seperti itu. Jadi ini singkat saja teman-teman semua, saya jelaskan dulu sedikit pengantar karena tadi sudah dibahasakan langsung oleh Kak Vika ya. Jadi jenis format naskah ada 2 seperti ini ya, ada yang naskah digital tanpa multimedia dengan naskah digital dengan multimedia. Jadi kalau misalnya naskah digital tanpa multimedia ya seperti yang yang seperti teman-teman mungkin punya dalam bentuk dokumen ya atau PDF. Tapi kalau misalnya naskah digital dengan multimedia, ini yang biasa dalam bentuk EPUB atau flash ya. EPUB ini adalah
apa ya, jenis ekstensinya dari e-model yang kita buat. Nanti kita buat e-model dengan menggunakan sigil ya. Kemudian ini sudah saya bahasakan tadi ya, pengantar. Kemudian yang ini bagaimana cara pembuatan e-modul atau buku digital. Jadi ada 3 proses di sini. Jadi kita harus menyiapkan dulu, apa ya namanya, bahan ajar kita ya yang berbentuk Word. Kemudian setelah itu kita ubah Word itu menjadi jadi file Word tadi itu kita ubah menjadi file dalam bentuk ekstensi HTML. Karena file HTML nanti ini yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Sigil. Nah, nanti setelah di aplikasi Sigil itu, nanti kita publish menjadi file EPUB. Jadi buku digital nanti, ya. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana. Halo? Ya. Cik Amran? Oke. Lanjut ya, lanjut. Ya, kenapa Kak? Enggak Abang, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke. Nah, kemudian jadi aplikasi pembaca e-modul di sini ada 3 ya. Untuk misalnya di desktop ya, ini aplikasinya Radium. Jadi nanti teman-teman semua, selain kita install di laptop yaitu aplikasi Sigil, itu tadi kemarin sudah saya share aplikasinya, mungkin teman-teman semua sudah install di laptop. Nah, ini yang harus kita install juga ya, tapi ini sebenarnya adalah bawaan dari Chrome. Jadi ketika kita misalnya install Radium, kita cari di Chrome itu, kita install, maka dia akan apa ya namanya? Ini ekstensinya langsung dari Chrome ya. Seperti itu. Kemudian untuk Android ini nama aplikasinya ya. Oke. Kita langsung saja ya, kita langsung praktekkan ya teman-teman semua. Jadi kita langsung praktekkan. Kemudian boleh teman-teman semua langsung praktekkan. Kita buka apa namanya? Kita buka ini modulnya yang berbentuk Word ya, seperti ini. Oke, jadi bisa langsung kita praktekkan. Nanti apa namanya? Kalau bisa nanti kita pandu sama-sama. Jadi pastikan kita punya dulu file bahan ajar yang berbentuk Word. Cuma ini sekarang lagi not responding. Oke, tunggu dulu ya. Ini akibat grogi nih, makanya semuanya serba diperlambat. Oke, jadi sambil tunggu ini apa namanya agak loading ini, bisa teman-teman semua sambil dibuka filenya, file yang mungkin ada bahan ajar. Bisa juga sebenarnya semacam perangkat pembelajaran ya, bisa. Tapi kalau misalnya mau langsung praktekkan, ini kita buka saja. Kalau misalnya ada bahan ajarnya, teman-teman semua bisa langsung dibuka. Nah, yang pertama adalah kita tidak bisa langsung menjadikan file HTML ini. Jadi ini file Word ini, kita tidak bisa langsung menjadikan dalam bentuk file HTML, melainkan kita ini dulu, kita hilangkan segala format yang ada di Word yang kita punya, di file yang kita punya. Misalnya kita hilangkan dari nomor halamannya. Jadi nomor-nomor halaman yang ada di bawah di sini biasanya itu kita hilangkan saja. Kemudian kalau misalnya ada di atas di sini header, itu dihilangkan juga. Intinya adalah apa yang ada di dalam di sini, di Word di sini, di filenya di sini, itu apa ya, murni hanya untuk ya saya bahasakan kasarnya saja, ya kita sebatas mengetik saja. Adapun kalau kita mau tambahkan yang di luar-luarnya di sini, misalnya header di sini ataupun footer di sini, itu dihilangkan seperti itu. Jadi kita atur sedemikian rupa dulu, kita perbaiki tampilannya. Oke, enggak apa-apa, kita ini
kita nggak usah apa ya namanya jaga ini untuk halaman baru dikasih lanjut saja seperti ini, dikasih sambung, nggak apa-apa. Nah, ini kebetulan saya ngajar matematika, teman-teman semua. Jadi, kebetulan saya ngajar matematika itu kan kebanyakan rumus-rumus. Ah, paling bagus kalau misalnya ada rumus-rumus seperti itu, kita jadikan dalam bentuk gambar. Ya, caranya menjadikan gambar adalah kita boleh di screenshot ya, pakai print screen di keyboardnya, boleh juga menggunakan snipping tool seperti ini. Boleh kita menggunakan snipping tool. Misalnya kalau tapi kecuali kalau misalnya rumus-rumusnya tidak terlalu apa ya namanya, tidak terlalu ribet. Ya, yang saya khawatirkan teman-teman semua, yang kita khawatirkan pada saat kita menjadikan file HTML atau kita masukkan ke aplikasi Sigil, biasanya kalau kita tidak ubah model seperti ini, kita tidak ubah simbol-simbol seperti ini, itu biasanya apa ya, terhambur begitu ya, apa ya namanya, tidak tersusun rapi seperti ini. Jadi alangkah baiknya kalau kita misalkan jadikan dalam bentuk gambar. Misalnya ini ya, saya perhatikan. Oh, ini sudah dalam bentuk gambar ya. Oke, seperti itu. Kemudian tapi kalau misalnya gambar, kita harus setting gambar tersebut dalam bentuk ini. Kita harus pastikan gambarnya dalam ini. Tunggu dulu. Inline with text. Minta maaf Cikgu Nurul, saya tak tahu sama ada saya ataupun Mik ni, saya tak dengar suara Pak Amran. Dulu Suara, no kita audio, cek. tadi dengar je. Suara dia mungkin Dia macam putus-putus. Ya betul, dia agak putus-putus juga. Tapi saya dia lagi. Kenapa? Ya. Kenapa? Pak Amran suaranya kadang-kadang putus-putus gitu. Tadi putus, sambung, putus, Ya, sambung ya, kayak betul, gitu. Jaringan mungkin. Tunggu dulu. Networknya Cik Nurul, tapi tak apa, nanti saya bantu karena sikit-sikit ini Pika faham. Jadi hanya sekedar informasi, setiap yang math, equation in math itu semuanya diubah dalam bentuk PNG gambar. So diletakkan kat Word ini agar pada saat kita importnya ke dalam Sigil itu tidak berterabur. Nah, jadi Word yang sudah disiapkan ini nanti di save as to HTML. Nah, demikian ya. Selanjutnya lanjut. Tunggu dulu, Kak. Halo? Ya, Encik Amran boleh lanjut. Iya. Agak bagus nih suaranya, Kak. Oke, lanjut. Oke, jadi betul yang disampaikan Kak Vika tadi bahwa misalnya kalau kita punya ini apa yang matematika, kalau misalnya ada simbol atau equation itu sebaiknya kita jadikan dalam bentuk gambar ya, termasuk misalnya tabel. Nah, takutnya nanti pada saat kita jadikan file HTML atau kita masukkan ke Sigil itu takutnya terhambur nanti. Misalnya macam begini. Ini belum saya rubah sepertinya. Tapi nantilah kita lihat ya, kalau misalnya ini enggak apa-apa saya tidak ubah, nanti kita lihat sebagai pembanding apakah memang pada saat kita masukkan ke Sigil apakah memang filenya nanti model pengetikannya nanti terhambur atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau sudah dipastikan aman ya ininya semua, nah kita ini save as ya dalam bentuk HTML. Kita ubah, jadi kita ini save as, kemudian kita ini tidak apa-apa, pilih dulu foldernya.
Kemudian nanti dipilih jenis ekstensi HTML. Ini tiba-tiba loading sekali nih laptop. Oke, nah kemudian kita pilih tipenya menjadi ini dia. Oke. Kemudian kita save. Oke, kita tunggu dulu. Camkan Oke, pelan-pelan maka ya, karena sebagian cigu-cigu ini mungkin praktik. oh iya, oke. Saya siap Kak, siap. Oke, saya tunggu dulu ya kalau begitu. Enggak apa-apa. Sampai di sini. Oke, saya tunggu dulu ya kalau begitu Kak ya. Kak Vika? Okey, sementara itu para peserta sudah sampai ataupun sudah faham tak maksudnya sampai penerangan Enggak sehingga apa-apa, kita saya tahap ini? tunggu dulu, saya tunggu saja enggak apa-apa. Ulang semula cikgu. Ya, diulang ya, diulang. Ya. Iya, maaf ini terlalu cepat. Nanti saya kasih lebih cepat lagi, Kak. Jangan, nanti jangan. bingung semuanya. Oh, gitu. Oke. Saya kira butuh lebih cepat lagi. Oke, jadi saya tunggu dulu ya teman-teman semua. Jadi enggak apa-apa, kita bereskan dulu. Kalau misalnya ada yang langsung praktekkan, enggak apa-apa. Kita rapikan dulu ininya, isi apa namanya yang di dalam di sini. Kita kasih rapi dulu. Nanti kalau sudah dianggap aman, nanti kita sama-sama ini ubah dalam bentuk HTML. Pak Amran coba dipraktekin Nah, macam lagi. ini saya Praktekin balik. Save as tadi ke HTML dipraktekin yang lagi. mananya Kak? Save as to HTML tadi dipraktekin lagi. Mengenai kalau pengetikannya di sini sudah ini. Oke, sudah aman. save as. Begitu. Oke, untuk save as-nya di sini jadi pilih dulu foldernya sembarang ya, kita ditaruh di mana. Kemudian kita pilih tipenya, kita pilih yang ini. Oke, slow. Biarkan dulu di situ. Oke, siap. Saya minum dulu ya, minum kopi apa. Udah buka puasa tadi anak. Enggak puasa ya. Udah saya kira ini. Oke, saya tunggu dulu ya. Ini semangat sekali ini, sampai 200 peserta saya lihat tadi. Oke, next. Cancel saja. Oke. Kita pilih, sudah Kak? Ya, sudah bisa lanjut. Oke. Kemudian di save. Oke, nanti ada muncul pop-up seperti ini, kita pilih yes saja. Kita pilih yes. Sudah. Oke. Sudah. Nanti kita tunggu. Oke, di sini ada keterangan, ini ada proses. Nah, maka akan langsung muncul tampilan yang baru seperti ini. Oke, nah tapi kalau misalnya masih ada yang kurang rapi dilihat, itu kita bisa perbaiki di sini. Kita atur kembali pengetikannya. Kita bisa edit kembali di sini. Kalau misalnya kita sudah atur tadi pada saat kita di Word tadi, kemudian ternyata ada yang dilupa, nah itu bisa kita atur kembali di sini. Ya, kalau misalnya sudah aman, tidak apa-apa, kita tutup saja ini. Oke. Kemudian kita coba lihat ya, kita lihat dulu di tempat penyimpanan file tadi, foldernya. Coba kita lihat dulu. Ya, coba kita mana tadi yang diubah? Jadi modul matematika, nah ini, bukan. Ini dia ya. Ini yang apa namanya? Jadi kalau ini tadi yang berbentuk Word,
ini yang berbentuk file HTML. Ini saya hapus dulu. Ya, seperti itu. Jadi ini sudah siap untuk dimasukkan di sigil yang ini. Setelah itu kita buka sigil, tampilan sigil seperti ini. Oke. Teman-teman semua sudah install Kafika? Ya sudah, Sigilnya? sudah dimaklumkan semalam. Ya Ada sudah. yang sebagian. Oke, baik. Baik. Jadi sebenarnya untuk membuat modul di sigil ini agak panjang pembahasannya. Cuma yang saya mau tampilkan hari ini cuma yang dasar-dasar saja dulu ya. Yang sebatas teman-teman semua tahu dulu ya, untuk kenal-kenal dulu sigil. Nanti kalau misalnya ada yang lanjutannya bisa sering-sering lagi. Jadi untuk kali ini saya cuma perlihatkan bagaimana cara membuat sigil dengan tampilan yang agak-agak sederhana. Karena kalau kita mau bikin modul yang betul-betul tampilannya agak wah, pertemuan lanjutan seperti itu ya. Baik, jadi kalau teman-teman semua sudah buka sigilnya, kita ini tinggal masukkan saja yang file HTML tadi. Kita buka. Oh ya, tunggu dulu. Ulangi dulu teman-teman semua. Jadi kita buka dulu di sini, kita masuk di file, kemudian kita open ya. Kemudian kita cari mana dia? Di dokumen. Kemudian kita cari HTML. Ini dia ya. Jadi kita pilih dulu. Kalau misalnya biasanya kan langsung muncul EPUB di sini seperti ini. Ya, langsung muncul EPUB. Nah, bukan ini yang mau dimasukkan. Kita ganti dulu jenis ekstensinya di sini. Kita pilih yang HTML. Kemudian nanti kita pilih yang ini. Kita open ya. Kita tunggu beberapa saat, teman-teman semua. Ini lagi proses. Bisa Kafika dulu. Ini. Sambil tunggu ini. Iya, Kak. Sambil tunggu dulu prosesnya. Kira Cik Nurun mungkin cikgu-cikgu kita nak bertanya sekarang proses. Ya mungkin kalau Ya. ada beberapa soalan boleh ditanya. Okey, Cik Amran, sekiranya itu sudah save dalam bentuk HTML, Oh ya. adakah kita boleh Ya. edit semula ke memang kena save semula baru ke macam mana? Apanya Bu yang tadi? Ini nanti HTML-nya itu kalau tadi kan udah di-save di HTML, masih boleh diedit atau tidak? Bisa. Alright. Okey Mas, boleh lanjut. Bisa. Tadi saya perhatikan waktu sudah jadi dalam bentuk HTML itu masih bisa diedit di situ. Tadi kan saya ini sudah tadi sempat saya jelaskan kalau misalnya tadi sudah diubah dalam bentuk HTML, ternyata ada yang lupa diedit, itu masih bisa sempat diedit di situ. Misalnya ada yang salah ketik, itu masih bisa diperbaiki lagi tampilannya di file yang HTML yang tadi. Oke. Ini juga sebenarnya kalau misalnya masih ini belum sempat diedit enggak sempat diedit di HTML, ini kan masih bisa di sini diperbaiki. Oh, okey. Oh ya. Yang diperbaiki di situ adalah cuma tampilan secara umum. Ya. Itu gambar. Itu lebih baik diubah memang kemudian kita ubah dijadikan ke HTML. Ini yang saya maksud tadi adalah ini tampilan dari keseluruhan. Kalau misalnya ada yang salah ketik, itu kita bisa edit kembali. Kita bisa perbaiki di HTML atau langsung di sini saja pada saat kita masukkan di sigil. Dicontohin aja Pak Amran. Dicontohkan, misalnya apa saya mau contohkan ini. Nah ini sudah. Ini. Ini jika itu. Apanya lagi?
Nah, kita bisa masukkan misalnya ini sebenarnya hampir sama kalau kita ngetik di Word. Karena kan format-formatnya di sini sudah tersedia, cuma sedikit yang ada. Oh ya, Pak Amran, okey, Ah, ada lagi ya. satu soalan daripada peserta. Okey, boleh tak kalau kita ataupun dia memang hanya menggunakan daripada Word saja ke? Atau juga boleh daripada format lain? Contoh macam Enggak PowerPoint ke? bisa. Tak bisa. Memang Harus harus diubah ke Word saja. HTML. Intinya semua pekerjaan kita itu baik Word, baik dia PowerPoint or Excel mesti diubah ke dalam bentuk HTML. Ya, 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 itu betul. ngerti. Okey, Pak Betul. Amran bisa sambung, bisa lanjut Karena lagi. pada saat enggak apa-apa saya perjelas di sini Okey. Bapak Ibu teman-teman semua enggak apa-apa saya perjelas di sini pada saat tadi kita ini misalnya saya ulangi ya enggak apa-apa. Saya ulangi saja. Ini saya tutup dulu. Ini saya tutup. Enggak apa-apa saya ulangi. Mana tadi itu? Misalnya di sini saya ulangi buka tadi yang HTML. Jadi pada saat yang disigil ini kan cuma ini dia yang bisa dimasukkan cuma EPUB dengan HTML. Nah, jadi memang harus file HTML yang kita masukkan supaya apa ya namanya supaya sigil apa intinya sigil ini hanya bisa menerima yang file yang sudah jadi dalam bentuk HTML. Itu saja Kak anunya. Oke, nah kalau sudah misalnya bisa dirapikan dulu tampilannya, bisa dirapikan dulu tampilannya. Ini sebenarnya hampir sama kalau kita ngetik di Word. Sambil ini Kak Vika sambil saya tahu misalnya ada teman-teman yang ini sambil kerja juga enggak apa-apa saya tunggu sambil perbaiki ininya tampilan dari yang sudah di dalam sigil ini bisa diarahkan dulu, dibantu arahkan. Oke, Encik Nurul mungkin ada cikgu-cikgu tuh nak tanya soalan apa gitu. Sila. Okey, Pak Amran. Iya, iya Pak. Ya. Ingin Ya, bertanya. ya Okey, Pak. sekarang ni kan kalau penerima e-book kita ni adakah dia perlu install sigil? Contoh murid kita dia dapat sigil ni kan. Adakah bila dia nak open dekat komputer dia pun kena install sigil juga ke? Oh, okey. Ini biar Pika jawab saja. Tadi untuk jika sigil modul itu sudah selesai, pelajar kita tidak perlu lagi menginstal sigil. Cukup menginstal seperti di aplikasi tadi untuk handphone hanya Moonreader. Apa tadi ya? Satu lagi Pika lupa. Kalau di laptop cukup install Redium, just extension for Chrome lah. Kalau di Mozilla tadi adalah Moonreader. Redium EPUB. Nah, itu yang perlu dipasang. Adobe Reader boleh tak? Pakai apa? Adobe Reader. Adobe Reader tak boleh baca. Karena hasil produk kita ini nanti memang berbentuk apa ya? Ada boleh baca EPUB? Extension EPUB. Ya. Okey. Nah, kalau boleh mungkin tak masalah, tak kisah. Okey, baik. Tapi sejauh ini kita memang diarahkan menggunakan Chrome atau aplikasi. Okey, baik. Okey. Faham. Terima kasih. Yep. Okey, Mas Bagaimana Amran, Kak? Masih ada? bisa lanjut ya, bisa lanjut. Bisa lanjut ya? Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita sudah pastikan ini rapi dari segi penulisan dan format-format yang lain ya seperti ini, kita sekarang mulai obok-obok ini sigilnya supaya memang modelnya berbentuk berbentuk buku ya. Yang pertama yang kita lihat
kalau misalnya teman-teman semua yang pertama mau dikerja, jadi ini kan baru isinya ini. Baru isinya, belum ada sampulnya ya, belum ada daftar isinya. Ini kan baru sebatas yang isi tadi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua mau dibuatkan dulu sampul, mau ditambahkan sampul bisa. Terus kalau misalnya mau dimasukkan, mau dibuatkan juga semacam daftar isi, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kita mau buatkan daftar isi, tunggu dulu, saya kembali ke paling atas dulu. Kita buatkan daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi, teman-teman semua masuk di tools. Di sini, kita masuk di tools, kemudian kita pilih ini. Oke. Oh, tunggu dulu. Oh ya, belum maaf. Kita buat dulu ininya ya. Jadi ada di sini yang diperhatikan. Jadi ini adalah penempatan untuk misalnya bab. Jadi heading 1 ini untuk bab ya. Kemudian ini heading 2 ini untuk misalnya subbab. Jadi bab, ada subbab, ada sub-subbab ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini tidak usah kita ganggu, anggaplah ini semacam kata pengantar ya. Misalnya kita anggap ini sebagai kata pengantar. Nah, misalkan, tapi kalau misalnya kita mau jadikan ini dalam bentuk ini H1-nya tidak apa-apa, ini heading 1. Kemudian ini kita arahkan kursor ke sini ya. Ini H2, ini juga H2. Oke. Nah, kemudian kita mulai main di isinya. Ini bab 1 ya, pendahuluan, berarti ini H1. Oke, kemudian deskripsi, ini subbab. Oke, jadi kita arahkan kursornya ke yang kita mau tuju ya. Ini subbab H2, ini subbab. Ini juga, jadi kita ini bisa langsung diperhatikan ya teman-teman semua, kita sama-sama saja perhatikan. Jadi ini adalah H1, ini H2 yang bagian A, kemudian yang pernyataan ini bisa H3. Oke, nah itu saja ya, kalau ini kan tidak usah isinya ini. Oke, kita cari lagi, ini H3 ya, iya H3 ini. Ya silakan teman-teman semua bisa langsung perhatikan, bisa diikuti, diperhatikan supaya langsung sama-sama ini membuat nanti produknya nanti buku ya, modul. Ini berarti subbab. Yang tidak buat ini ya, dikasih hukuman yang tidak buat. Ini H2. Mana ini lagi? Oke, kita perhatikan sama-sama teman-teman. H2. Ini juga H2. H2. Oke. Oke, masih ada. Ini terakhir. Ini bab ini 1. Ini juga H1. Oke. Nah, sudah. Bagaimana Kak Vika? Ada pertanyaan? Tidak ada, mungkin bisa dilanjut terus. Oke, sebatas ini sampai di ini. Untuk mau dibuatkan daftar isi. Jadi kita untuk membuat daftar isi, teman-teman semua kita memanfaatkan dari tools yang ada di sini, H1, H2, H3, H4, H5, H6 dan ya. Jadi ini saya jelaskan ulang, ini untuk misalnya untuk bab H1, kemudian H2 ini misalnya untuk subbab bagiannya ya. Ini subbab. Ya, jadi menempatkan bab dengan subbabnya itu serta subbab, kita arahkan kursor yang kita mau tuju, kemudian tinggal kita klik yang ada di sini. Seperti itu.
Pak Amran coba di view kan, kalau nggak salah Pika boleh di view. Apanya Hasil tuh? yang hasil bab-bab tadi di view dulu. Oh begitu. Belum Kak. Nanti kita generate dulu. Oh iya, boleh Oh, sih. iya. Iya. Nanti kita generate. Jadi kita pilih tools kemudian kita ini. Ini generate table of content. Ini. Oke, kalau sudah jadi ini tadi sudah yang tadi dibuat H1, H2, H2, H1 dan seterusnya. Nah, kalau sudah model seperti ini tinggal kita oke saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah bagaimana Kak Vika? Ada ini? Ada masalah di sini? Cik Amran, mungkin Cik Amran boleh terus lanjut. Nanti kalau ada sebarang persoalan Oh ya. nanti saya dan Cik Pika akan interrupt lah kiranya. Boleh ya? Oke, Alright. siap. Baik, jadi kita lanjut dulu. Jadi untuk ini untuk daftar pustakanya, maaf daftar isinya. Kemudian setelah daftar isi kita yang dibuat berikutnya adalah kita mesti buatkan sampul, tambahkan sampul. Untuk menambahkan sampul kita masuk di tools kembali. Kemudian kita kalau misalnya ini tidak kita bisa ambil sampul di luar ya, di penyimpanan di laptop. Misalkan kita cari dulu sampulnya. Ini misalkan ini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, setelah muncul seperti ini, setelah itu kemudian apa lagi yang perlu ditambahkan di e-modul? Jadi sudah ada sampul dengan ada daftar isi, sudah ada isinya juga. Nah, kita di buku itu kan ada juga yang namanya ini, kita pilih metadata editor. Metadata editor ini untuk menambahkan beberapa variasi ke buku kita. Ya, misalnya di sini adalah nama judul, ya, nama bukunya adalah misalnya di sini buku logika matematika. Pak Amran, Sini pengarangnya. pelan-pelan, ulang lagi. Oke, siap Kak, siap. Saya ulangi ya. Jadi tadi saya disket dulu ini. Jadi sudah ditambahkan sampul, kemudian ada daftar isi. Kita tambahkan di buku itu kan ada biasa misalkan ada metadata editor ya. Itu misalnya di situ ada kelihatan misalnya ada ISBN-nya, kemudian ada penerbitnya, ya. Itu bisa kita masukkan yang seperti itu, variasi-variasi seperti itu di sini di metadata editor. Jadi kita masuk di tools, kemudian kita pilih metadata editor. Kalau muncul seperti ini teman-teman semua, tinggal kita ini masukkan apa yang perlu kita masukkan. Misalnya di sini yang pertama kan judulnya. Misalnya di sini bukunya ini judulnya ini buku adalah misalnya buku logika matematika. Kemudian kita masukkan pengarangnya ya. Pengarangnya ini. Kemudian kalau misalnya bukunya menggunakan bahasa Indonesia, silakan pilih saja bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya mau tetap seperti ini diabaikan saja, tidak apa-apa. Diabaikan saja. Setelah itu kemudian kita pilih ini. Saya ulangi. Jadi kita pilih basic di sini. Nanti di sini kita mau menambahkan apa-apa yang kita mau masukkan di buku. Ya, kita perlu menambahkan ISBN-nya, silakan. Kita menambahkan ISBN, tambahkan lagi publisher. Ini pengarangnya ya, ini pengarangnya. Oke. Tidak apa-apa, nanti teman-teman semua silakan tambahkan saja yang mana yang kita mau tambahkan. Misalnya ini tanggal publikasinya. Jadi semua kita kita ambil di sini. Oke, ini 3 saja.
Oke, nanti teman-teman semua kalau misalnya ada yang mau ditambahkan lagi bisa basic atau advanced. Tapi ini saja ya, yang 3 saja dulu sebagai contoh teman-teman semua. Nah, misalnya identifier ini ISBN-nya ya, misalnya di sini saya masukkan ISBN-nya 1 sampai 9. Contoh saja teman-teman semua. Publisher ini pengarangnya ya, ini pengarangnya. Maksud saya penerbitnya ya, penerbitnya. Misalnya di sini penerbitnya PT Suka-Suka. Oke. Nah, ini tanggal publikasinya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman semua tinggal kita oke. Nah, setelah itu nanti kita pilih, kita tinggal Ctrl S saja, kita simpan. Nah, sudah. Nah, kita pilih. Oke, jadi saya ulangi teman-teman semua, kalau misalnya sudah dianggap aman, mulai dari isinya, kemudian ada daftar isinya sudah beres, sudah ada sampul, kemudian terusnya di sini metadata editor sudah kita masukkan, apa-apa yang kita mau tambahkan di sini bisa. Nah, kalau sudah dirasa cukup teman-teman semua, tinggal kita simpan saja ya, kita Ctrl S. Oke, kita pilih di sini jenis ekstensinya di sini EPUB. Ya, EPUB di sini, kemudian tinggal kita save. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Kemudian setelah itu kita bisa tutup saja ya, ditutup saja. Oke, ini sudah, tinggal ditutup saja di sini. Oke. Nah, ini kita coba. Yang tadi, nah ini tadi yang barusan dibuat ya. Ini modul matematika kelas 10 logika. Jadi inilah nanti teman-teman semua, inilah nanti yang akan kita share ke siswa misalnya. Jadi kita share ini ke siswa untuk mereka pelajari. Terus nanti kita sampaikan ke siswa bahwa ini bisa dibuka lewat browser ataukah bisa lewat aplikasi Android. Coba saya perhatikan teman-teman semua. Coba saya perhatikan dulu. Ini mana tadi? Tunggu dulu, kita coba kita buka dulu browser. Silakan diambil alih dulu Kak Vika sambil saya buka dulu ini browsernya. Oke, Cik Nur mungkin ada pertanyaan, pertanyaan dari Sambil Cik tunggu, Vina. sambil saya buka dulu ininya, sambil saya buka dulu browser untuk membuka e-modulnya. Okey, mungkin Cik Pika atau Cik Amran, mungkin ada peserta yang dia tak keluar yang table of content tu di sudut kanan tu. Mungkin boleh tunjukkan table of content di sudut kanan. Boleh tunjukkan Apanya? Yang mananya? Table content di sudut kanan di sigil. Oh, di sigil. Oke, tunggu dulu saya buka. Oke, sigilnya. Tunggu dulu ya, saya ini lagi proses. Boleh saya sambil ini dulu, sambil tunggu terbuka sigilnya ya. Ini saya lanjut dulu sebentar sekali. Lanjut aja. Baik. Iya, saya lanjut dulu sebentar sekali Kak. Jadi kalau misalnya sudah ini, sudah di apa ini kan Redeem sudah saya ini tadi install. Nanti kita tambahkan, jadi ini sini sudah ada isinya. Kita tambahkan di sini. Kita mau masukkan yang sudah kita buat. Tunggu dulu. Loading ini. Tiba-tiba loading. Iya lama, karena kan posisinya semuanya online. Terus kita mau ngupload, jadi kan lola dia. Ada terlalu juga jaringan. Uh-uh. Oke, jadi ini sudah muncul pop-up. Nanti kita cari mana tadi? Tunggu dulu.
Oh, ini dia. Ya, ditunggu dulu. Oh ya, ini sigilnya sudah terbuka. Apanya tadi, Bu, yang mau ditanyakan? Oh, yang table of content tu. Halo? Ya. Yang table of Oh iya, content iya. waktu daftar Oh, isi itu tunggu dulu. Pak Imran. Oh ya. Tool, Ini. ditunjukin toolnya aja, toolnya, terus di mana, gitu aja. Oh. Oh ya, terus kemudian kita pilih ini. Kemudian table of content, kemudian kita pilih generate. Sepertikan dulu, saya ulangi dulu. Salah. Tunggu. Salah buka lagi. Oh ya, ini. Apanya Kak? Yang di ini Ah, Udah ya, itu ditanyakan? aja ditunjuk. udah itu saja. Mau lihat caranya. Oh begitu. Oh ya, oke. Oke, baik. Oke, jadi saya kembali dulu ke Radiumnya ini tadi. Ini sudah muncul. Nah, jadi ini sudah ada beberapa modul yang saya masukkan di sini. Jadi kalau misalnya ini katakanlah kita ini posisinya sebagai apa namanya? Sudah jadi ya, tinggal kita masukkan di Radium. Untuk mengakses ini ya tinggal kita tadi tambahkan untuk menambahkan modul yang sudah kita buat. Jadi kalau kita mau tambahkan ke Radium itu ini tadi ya. Nah, nanti kita tinggal kita cari ini yang modul yang sudah dibuat. Jadi kalau ini tinggal kita klik satu kali. Nah, maka akan jadinya seperti ini. Ini kita misalnya ya ini perlu koneksi internet ya. Kalau tidak terlalu tidak stabil internetnya agak loading juga seperti ini. Apalagi kalau misalnya pada saat kita masukkan di sini, ini belum saya jelaskan teman-teman semua, ini belum saya jelaskan misalnya untuk menambahkan video, audio ya, kita buat juga yang namanya latihan-latihan soal itu belum saya ini baru sekedar yang dasar saja dulu. Tapi meskipun sebenarnya kita bisa masukkan di sini kalau di modulnya teman-teman semua sudah ada latihan yang kita buat bisa. Maksud saya di sini adalah di modul di sini kita juga bisa membuat semacam apa ya? Ini aplikasi memang untuk kuis ya. Bukan tampilan seperti ini. Coba saya lihat dulu. Jadi bukan dalam tampilan seperti ini, bukan. Ini kan meskipun tugas tapi tidak begini. Dia memang formatnya berbentuk format ujian. Jadi Sedikit bermain script. agak lebih apa ya, agak lebih keren dilihat ya dibanding yang model tugas seperti ini. Nanti iya, nanti itu ada pakai nanti script, ada nanti script. Saya kira untuk sementara begitu dulu Kak. Yang di aplikasi bisa di mirroring? Berarti di HP ada aplikasi Mood Reader nggak? Nggak ada aplikasiku. Oh. Sempat saya ini, nggak sempat saya Atau bisa siapkan. Pak Bran masuk melalui handphone di Meet ini kemudian share screen dari handphone, bisa? Beliau tak pasang aplikasi Mood Reader.
Oh, okey okey, enggak apa-apa enggak apa-apa. Saya tidak sempat ini Kak, iya. Tidak sempat ini siapkan yang karena tadi apa namanya saya cuma mau tampilkan dalam bentuk ini di laptop. Saya tahu Kak Vika ada ininya, bisa kita ambil ini, bisa kita ambil alih dulu sementara. Ya, kalau Cik Fika ada di handphone bisa tunjuk terus mirroringnya. Sekejap ya Pika tengok dulu ada tak. Lepas tu bukunya nak tengok dulu ada Iya, tersiap coba atau Kak. tidak ya. Tidak apa-apa Ya, kita ya, bisa, ini bisa. dulu, kita ya. Ya. Okey, untuk sementara itu dekat saya dah pastekan satu link untuk kita Iya, iya. install. Oke Kak, oke, Video. tidak apa-apa, tidak apa, santai saja. Ya. Okey, ini di handphonenya ya, di HP-nya. Silakan Kak, kalau misalnya ada yang ini, karena saya tidak sempat tadi siapkan. Oke, baik, silakan. Saya belajar juga ini. Oh, ya, 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 ya. Mantap. Oke, pastikan bahwa file buku kita yang EPUB itu sudah tersave di handphone. Itu saja Cik Nurun. Ya, okey, bisa jelas semua tu. Nah, tadi ini ya, termute everyone. Baik, Tuan Ampun mungkin ada pertanyaan. Silakan Cik Nurun. Okey, kalau saya tengok di dalam chat ni tersebut, mungkin ada peserta yang bertanya, kalau dekat MacBook ataupun yang bagi pengguna iOS pun seperti sama juga kan, kiranya kan kena install Medium juga dan sebagainya untuk Itu ada Android yang ataupun iOS ataupun nah itu hanya untuk Android. Itu yang lupa. Catatannya di mana ya? Kita lupa yang itu. Karena hampir rata-rata guru di Indonesia itu tidak jarang menggunakan iOS. Okey. Mungkin Pak Amran tahu nggak kalau misalnya pengguna Mac, pengguna Mac, pengguna iOS itu aplikasinya sama nggak dipasang? Kemarin lupa, nggak baca seluruhnya. Tunggu dulu Kak, saya. Nah, tadi ada persoalan juga Cik Nurun bahwa apakah sijil itu hanya sebentuknya seperti ini, tidak boleh buat exercises, quiz. Nah, itu sebenarnya bisa, hanya saja kita bermain script. Bisa. Nah, kalau bermain script untuk saat ini takutnya nanti kurang masa. Karena untuk upload videonya pun kita bermain script. Iya.
audio pun bermain skrip. Maksudnya kenapa kita bermain skrip? Letak position audio nanti atau videonya itu pas atau tidak gitu. Terkadang begitu kita upload videonya nanti Iya. satu layar one pack lah, satu pack dari apa namanya EPUB kita penuh videonya. Ya, jadi kita bermain skrip situ kena atur sedikit Betul. gitu. Betul. Okey, daripada Cikgu Zawawi, save EPUB nanti automatic file dalam extension Chrome kan? Extension yang mana ni Cik Nurul? Daripada Cikgu Zawawi, mungkin Cikgu Zawawi boleh onkan mikrofon Cikgu Zawawi? Atau Cikgu Wong, Cikgu Zawawi Elias Wong boleh onkan mikrofon? Hello, Assalamualaikum. Salam. Okay, saya Waalaikumsalam. tertinggal tadi waktu filenya dalam app Sigil tu, bila kita save kan, kita save untuk nak jadikan dah buku dah tu, bila save kita EPUB. dia punya extension EPUB kan. EPUB. EPUB. Kemudian bila kita nak buka dalam apa tu yang extension tadi tu, Redium. filenya sekarang tu dah bertukar kepada Chrome punya kan? Chrome. Yang dekat saya ni filenya tak bertukar. Boleh Encik presentation, your presentation please. Mungkin boleh sharekan skrin. Jadi kita boleh tengok. Masalahnya saya guna tempat lain. Iya. Masa tadi upload, cari file yang di-upload itu harus EPUB juga. Bila ni, bila dah siap dah semua, contohnya dah siap dan CD tu kita save file tadi, file di Sigil kita save as through EPUB. Lepas tu buka di Chrome, buka Redium dia, klik tanda plus, add to library, klik dia. Lepas tu pilih file tempat penyimpanan folder EPUB tadi. Oh, okey. Lepas tu nanti kan dapat apa tu file EPUB kita tadi yang kita save. Lepas tu baru kita save. Saya ingatkan automatic bila save EPUB terus akan dulu lah. Itu yang saya tertinggal. Ya. Okey. Jadi sebenarnya itu ada tak barang persoalan ataupun mungkin ada peserta yang tak berjaya ke, mungkin boleh sharekan skrin. Nanti akan dibantulah oleh Cik Fika dan juga Encik Amran. Ni ada ada soalan sih kalau di macam Cik Nurul jadi cakap laptop Mac pun Redium ke. Pika lupa kena harus install Redium juga atau not? Saya juga tidak terlalu paham itu, Kak. Kemarin tuh di pelatihan Syamolek, di Syamolek memang sudah disebut kalau di Chrome itu harus buka apa, kalau Mac gitu tuh buka apa. Yang jelas kalau browser kita punya itu adalah Chrome. Bukan yang ini, Kak. Bukan yang ini. Apa tuh? Intinya di browsernya saja, Cik Nurul. Oh ya, okey. Ada saya kasih lihat di ini. Ada saya kasih lihat di. Tunggu dulu. Sudah dilihat kah? Ini ada saya ini perlihatkan di. Your presentationnya belum hidup. Your presentationnya belum hidup. Belum ada. Mana kena share screen-nya. Oke. Kalau e-modul ada dalam Redium, bagaimana kita nak share dengan student? Yang di-share itu Chrome kita atau biasanya kalau kita ke sini itu
biasanya bukunya itu yang kita bagi ke pelajar. So hasil produk EPUB tadi itu yang kita bagi ke pelajar. Lepas tu nanti kita beri arahan ke pelajar. Nak buka di handphone ke nak buka di Chrome. So bila nak buka di Chrome pasang Redium. Kalau buka di handphone kena pasang namanya Moonreader. Nah, iBook kalau di iPhone. iBook. Boleh EPUB. iPhone. Kalau e-book kita ada di Kak Library, maksudnya boleh diakses oleh siapa saja. Tidak. Kalau dikatakan Kak Library boleh siapa saja, buku itu depend on kita. Kita bagi kat siapa. Jadi misalnya kita bagi kat pelajar kita, maka only pelajar kita yang dapat. Atau kita nak bagi kat siapa di grup-grup lain, EPUB itu, buku kita itu, ya mereka saja yang boleh guna. Atau mungkin nanti dia tuan-puan tuh sudah share buku EPUB itu di grup-grup cikgu. Lepas tu para cikgu nak share ke pelajar-pelajar lain, so semuanya tersebar. Nah. Ya. Ya, Yang penting tapi terkoneksi mungkin internet. kita nak tengok macam mana cara untuk kita nak sharekan kepada student, melalui link ke atau bagaimana? Buku dia. Ya, buku dia, EPUB dia. Buku yang berekstensi EPUB dia itu kita share ke pelajar. Guna handphone lah, guna handphone atau email macam tu. Bisa tunjuk caranya tak? Mungkin kami tak berapa nampak lagi. Yang di masalahnya bukunya tak ada lagi yang di EPUB. Ya, mungkin Cik Amran ke mungkin boleh tunjukkan? Misalnya begini, misalnya ini. Tunggu dulu, saya buka dulu. Ya. Saya buka web. Misalnya saya buka Telegram ya, saya buka Telegram. Ya, presentasinya belum hidup itu. Telegram. Layar presentasinya belum. Oh iya, tunggu dulu. Tunggu dulu, Pak. Iya. Benar, Cik Jen Ling Chin, share kita macam file. Kalau di handphone share kita macam file, or kalau di email juga file EPUB-nya itu yang kita sharekan ke pelajar-pelajar kita. Layar presentasinya sedang loading Bapak Ibu. Muncul anunya Kak, mana share screen-nya? Yang di bawah. Enggak muncul lagi. Ya, mungkin lagi loading kot, tunggu sebentar lagi loading kot saya. Sabar aja dulu. Tidak ada anunya Kak di sini, share screen-nya. Ini yang ada, remove your presentation. Berarti sudah lagi terbuka itu. Matikan dulu. Matikan dulu. Tutup aja dulu. Tutup terus buka lagi. Oke, kalau yang punya handphone ya, kalau yang guna handphone, Pika bagi tunjuk dulu yang pakai Moonreader. So, okay, start presenting, start now. Ya, ini Pika tutup dulu. Nah, ini pastikan aplikasi di handphone kita sudah terpasang. Moon Proofreader, kebetulan Pika dapat yang Pro. Oke, lepas itu
file yang kita ambil tuh bagaimana? Kita buka, klik yang garis 3 itu, lepas tuh pilih my file. Nah, my file tadi itu kita simpan di handphone kita tuh di mana? Di dokumen ke, download ke, or di mana gitu. So, jika misalkan andaikan itu di dokumen, jika pilih ini tak boleh karena bukan bentuk file EPUB. Jika di sini tak ada lagi file EPUB, sudah dihapus. Oke, my shop. So, ini hanya ini saja yang Pika save to EPUB. Yang lainnya sudah Pika hapus. Nah, ya Pika harap Bapak Puan paham ya. Ya, untuk bagaimana file EPUB itu, EPUB itu nanti kita ambil, kita save dulu, kita ke handphone kita, lepas itu kita buka, kita ambil dari file kita. Kak Vika? Iya, halo? 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 Ada saya kirim di grup ini, di grup Telegram yang tadi yang saya ditambahkan, yang kuis online. Iya, Itu gitu. bisa dicoba-coba diperhatikan di ini, dibuka di HP-nya. Oke, Iya. oke, sebentar ya. Selagi yang lainnya di grup Telegram. Anggaplah kan misalnya ini kan Di mana? iya, di grup mana? Telegram. Ini kan ceritanya misalnya saya guru. Di grup mana? Tadi yang saya baru-baru tambahkan yang kuis online. Kuis online. Belum join. Tadi saya ditambahkan sama ini. Belum join. Ada tadi yang oh begitu. Iya. Tapi saya di sini grupnya aktif. Jadi bisa. Jadi katakanlah misalnya share aja filenya ke Pika langsung. Di Telegram share filenya. Dah, saya dah share pada Cikgu Fika. Iya. Oke gitu. Oke, jap ya. Bagaimana Kak? Nggak usah? Iya nggak apa-apa. Udah di share dengan Cik Nasir. Ini bentar. Oke, siap. Oke. Jadi misalnya katakanlah saya ini share ke siswa nanti tinggal buka di HP-nya. Jadi katakanlah ini Kak Vika ini berposisi sebagai siswa dulu, ya buka di HP-nya. Ini ya modul bukan. Logika matematika, iya. Oke ya. Ini modulnya modul matematika kelas 10 logika. Ini file extensionnya EPUB. So, kena tambah. Nah, ini sudah terbuka. Mantap. Tinggal klik back, klik touch. So, udah terbuka semua lah. Ya. Oke ya, sudah clear ya, Ci? Cik Fika, What? bila kita dah send kan modul ni pada kita punya student, adakah dia akan auto save simpan dalam handphone
student tu. Selama buku dia tidak kita hapus di handphone kita, tetap ada lah. Oh, jadinya dia boleh ulang kembali untuk Boleh. lihat kan? Boleh. Ya. Boleh. Boleh. Mantap. Hebat. Oke, ada soal lagi. Yang jelas sijil ini boleh kita membuat soal, make a question, make a quiz, terus kita buat upload video macam Pika cakap tadi. Hanya saja kita perlu sedikit menambah skrip. Nah, itu di sijil ini kita perlu guna skrip sedikit lah. Nah, ini memang bukunya awalnya Pika save dari Telegram. Oke, ada lagi sebarang soalan? Okey, para peserta ada tak sebarang persoalan?